Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar? Salam jumpa kembali saya dengan Veronica, Sword of God dari Kota Semarang. Izinkan saya berpantun dahulu. Selagi langit masih senja, ayo kita berangkat. Selagi usia masih muda, ayo kita bertobat. Pada hari ini saya akan membawakan Lectio Divina yang saya beri judul Surga bersorak atas satu orang yang bertobat, dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya juga untuk sharing. Saya pernah memiliki teman kos dan profesinya adalah tanda kutip kupu-kupu malam. Banyak teman tidak suka karena saya bergaul dengan dia, karena teman-teman khawatir saya terpengaruh melakukan hal yang tidak baik. Suatu hari, dia datang ke kamar saya dan bercerita. Dia terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena kebutuhan hidup, juga karena suami yang kurang bertanggung jawab. Mencoba berhenti tetapi susah dan tidak bisa. Walau hatinya sudah memberontak. Saat itu hati saya berdoa kepada Tuhan, memohon agar saya diberitahu harus menyampaikan apa kepada teman saya tersebut. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ide kepada saya untuk bertanya apakah bisa memasak. Dan ternyata teman saya itu bisa memasak. Lalu saya spontan memberi ide supaya membuka catering rumahan. Puji Tuhan, dia mau. Dan sampai saat ini cateringnya berjalan dengan baik sampai dia bisa membuka sebuah warung Tegal. Dan dia berhenti dari profesi lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata Tuhan Yesus juga diprotes. Mengapa ia menerima dan makan bersama dengan orang berdosa? Dia merangkul dan bersahabat dengan mereka. Tampak akrab sekali. Bertemu dengan Yesus dianggap biasa. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Sikap dan suasana seperti ini menjengkelkan hati para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Yesus pasti mengetahui kejengkelan mereka. Dia menjawab dan memberi perbandingan yang diambil dari hidup sehari-hari, yaitu dengan dua perumpamaan, yaitu domba yang hilang dan dirham yang hilang. Apa yang terjadi pada saat domba dan dirhamnya yang hilang ditemukan kembali? Sebelumnya ada usaha dengan susah payah, dengan resiko meninggalkan 99 ekor domba yang tidak hilang, dan usaha menyalakan pelita dan menyapu rumah supaya domba dan dirham ditemukan kembali. Semua sahabat dan tetangga diajak bersuka cita karena yang dicari-cari sudah didapat kembali. Apa yang dilakukan Yesus sesuai dengan kehendak Bapanya di surga. Dia datang ke dunia untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dan betapa besar sukacita surga apabila ada satu orang berdosa bertobat. Dengan demikian, dia meyakinkan para pengkritik terhadap dia bahwa sukacita ini lebih besar jika dibandingkan sukacita melihat sekian banyak orang saleh yang tidak memerlukan pertobatan. Pesan yang dapat diambil untuk kita semua adalah Yesus mengundang untuk masuk ke dalam sukacita Allah ini, yakni mau menjadi sahabat orang berdosa sampai kepada pertobatan orang tersebut. Cara bertobat yang benar: 1. Akui dosa yang sudah diperbuat. Dengan mengaku dosa, maka kita akan dibenarkan. Yang kedua, singkirkan rasa marah. Singkirkan perasaan sakit hati, marah, dendam, dan segala perasaan buruk yang ada di dalam hati, sebab mengampuni itu awal dari pemulihan dosa.
Yang ketiga, tinggalkan cara hidup yang lama. Dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan kembali berbalik kepada Allah sambil terus menjalani kehidupan baik, kita akan merasa lebih tenang dan tentram di hati. Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengatakan, setiap manusia dikasihi Allah Bapa, tidak seorang pun dilupakan, karena setiap nama ditulis di dalam hati Tuhan yang baik. Maukah kita menjadi alat Kristus untuk menjangkau orang-orang agar hidup dalam jalan Tuhan dan sukacita surga terus ada? Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, jauhkanlah aku dari sikap sok suci. Ajarilah aku agar dapat membantu saudara-saudari dan kembali kepadamu, bukannya merendahkan dan menjauh daripadanya. Mari kita melayani Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ke surga. Terima kasih. Berkat dalam.